Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vergi Debredinata. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang mental health bagi mahasiswa yang ditugaskan ujian tengah semester mata kuliah Public Speaking oleh dosen pengampu Ibu Lenia Oktora. Mental health merupakan hal yang paling penting yang harus kita jaga di diri kita. Ketika mental health tidak stabil, maka pikiran-pikiran buruk yang ada di diri kita semakin mendukung kita untuk melakukannya, seperti melakukan bunuh diri atau self-harm, dan hal ini sangat tidak baik untuk diri kita. Mental health sendiri mencakup tentang psikologi seseorang, emosional seseorang, serta sosial seseorang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan aspek yang mempengaruhi mental health mahasiswa di kehidupan perkuliahannya. Yang pertama yaitu aspek akademis. Aspek akademis sendiri itu mencakup tentang mahasiswa yang kurang bisa menghandle pekerjaan kuliahnya seperti tugas-tugas kuliah, proyek kuliah, atau hal-hal lain yang berhubungan tentang perkuliahannya. Yang kedua yaitu faktor permasalahan pertemanan. Banyak sekali mahasiswa yang memiliki faktor pertemanan yang buruk di perkuliahannya, seperti kurangnya bisa beradaptasi dengan orang-orang atau teman-teman baru di kampus. Yang ketiga yaitu faktor ketidakpastian masa depan. Mahasiswa seringkali berpikir yang tidak-tidak, overthinking, atau selain sebagainya ketika memikirkan masa depannya setelah lulus kuliah. Hal ini juga sangat amat menyebabkan mental health mahasiswa tersebut itu terganggu. Nah, itu tadi beberapa aspek yang mempengaruhi mental health mahasiswa di kehidupan perkuliahannya. Saya sendiri sering sekali mengalami hal-hal itu di awal-awal semester saya, seperti kurangnya dapat beradaptasi dengan orang-orang baru atau mahasiswa baru, dan faktor akademis yang sering kali saya alami seperti banyaknya tugas yang mungkin kurang bisa saya handle, dan mungkin proyek-proyek kampus seperti proker yang membuat saya sedikit pusing. Hal ini menyebabkan mental health saya itu tidak stabil pada saat itu. Nah, kalau tadi tentang aspek yang mempengaruhi mental health mahasiswa di kehidupan perkuliahannya, sekarang saya akan menjelaskan aspek yang mempengaruhi mental health mahasiswa di kehidupan keluarganya. Yang pertama yaitu aspek dukungan keluarga. Mahasiswa sangat amat memerlukan dukungan keluarga untuk menyelesaikan masalahnya, seperti masalahnya di kampus maupun di luar kampus. Itu sangat amat penting untuk dukungan keluarga. Yang kedua yaitu aspek tekanan finansial atau ekonomi. Ketika ekonomi mahasiswa mulai menurun atau ekonomi keluarga mulai menurun, mahasiswa beranggapan dan merasa bertanggung jawab atas finansial di keluarganya. Hal ini juga sangat amat mempengaruhi mental health mahasiswa, seperti misal terjedanya perkuliahan karena faktor ekonomi yang kurang bisa memadai saat ia berkuliah, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah perbedaannya peran. Hal ini bisa mengakibatkan mental health mahasiswa terganggu karena mungkin contohnya yaitu ketika mahasiswa berkuliah di luar kota atau di lingkungan baru. Hal ini sangat memerlukan adaptasi baru bagi mahasiswa, serta mungkin peran mahasiswa di keluarga ketika mungkin orang tuanya meninggal, seorang ayahnya meninggal, ia harus menggantikan peran seorang ayahnya. Hal itu juga menjadi beban pikiran mahasiswa dan mengganggu mental health mahasiswa. Saya sendiri pernah mengalami tentang perbedaan lingkungan, seperti beradaptasi dengan lingkungan baru atau di kota baru, dan saya mungkin kurangnya dukungan keluarga, serta beberapa kali mengalami gangguan finansial di keluarga saya yang mengakibatkan saya berpikir bagaimana saya harus melanjutkan perkuliahan berikutnya. Nah, itu tadi beberapa aspek yang mempengaruhi mental health mahasiswa di kehidupan perkuliahannya dan di kehidupan keluarganya. Sekarang saya memberitahu tentang tips dan trik untuk menghandle mahasiswa agar mental health-nya tetap stabil, yaitu yang pertama, harus adanya komunikasi yang terbuka antara keluarga maupun teman. Hal ini sangat mempengaruhi mental health karena manusia merupakan makhluk sosial, jadi manusia harus tetap saling bersosialisasi antara makhluk yang lain.
Dan dukungan-dukungan dari keluarga maupun teman sangat membantu mahasiswa untuk dapat berpikir jernih dan tidak memiliki pikiran-pikiran yang buruk. Yang kedua yaitu dukungan kampus. Nah, disarankan untuk kampus memiliki konseling di tiap fakultasnya agar mahasiswa dapat menceritakan tentang masalah-masalahnya maupun di perkuliahan atau di keluarganya di konseling kampus. Hal ini sangat amat membantu mahasiswa agar mahasiswa dapat meluapkan emosionalnya dan dapat merasa lega akan hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Berikutnya yaitu memanajemen waktu. Mahasiswa disarankan untuk belajar agar dapat memanajemen waktunya, baik waktu untuk keluarganya maupun waktu untuk perkuliahannya. Atau mungkin yang mahasiswa organisasi bisa memanajemen waktu-waktunya antara waktu perkuliahannya atau waktu organisasinya. Hal ini dapat menghindari pikiran-pikiran buruk atau menghindari mahasiswa yang pusing akan waktu-waktu yang tidak karuan. Nah, itu tadi beberapa tips untuk menghandle mental health mahasiswa. Nah, untuk saya sendiri, biasanya saya menghandle mental health saya agar tetap stabil, yaitu dengan tidak berpikir hal-hal yang tidak perlu saya pikirkan dan tetap fokus dengan tujuan saya di depan mata dan tetap berpikir positif tentang hidup saya. Nah, itu tadi beberapa aspek serta tips untuk menghandle pikiran-pikiran buruk atau mental health mahasiswa yang tidak stabil. Nah, semoga kita diberikan ketabahan yang lebih serta ketabahan dalam menghadapi masalah-masalah di hidup kita. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau menyinggung perasaan, mohon dimaafkan. Saya Fergie Debriana Dinata, izin undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.